lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu timbangan batin. Orang itu kalau dia beribadah niatnya itu harus benar. Niatnya itu hanya karena Allah, ikhlas. Itu namanya mizan batin. Ini saya yakin jenengan masih ingat. Yang kedua namanya mizan zahir. Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu dua hal perkara yang harus kita lakukan di dalam rangka kalau kita melakukan suatu amalan ibadah supaya diterima oleh Allah. Kita lanjutkan pelan-pelan. Yang poin pertama, al-islamu itba'un wala ibtida'un. Islam itu ittiba'un. Ada yang mengatakan itba'un atau saya membaca ittiba'. Ittiba'an, ittiba'un atau itba'un. Al-islamu itba'un atau ittiba'un. Islam itu berarti mengikuti. Nanti ada istilah taklid, ada istilah ittiba'. Apa Pak bedanya taklid sama ittiba' itu apa? Jadi kalau orang itu taklid, wis pokoknya melu, bu bener bunda pokoknya melu, bu ngerti dalilnya apa ora pokoknya melu, itu jenenge taklid. Tapi kalau yang namanya ittiba, seseorang itu mengikuti dan berupaya untuk mencari dalil, alasan. Umpamanya kalau dia itu sholatnya itu tanpa kunut gitu ya, dia mengikuti itu, maka dia berupaya semaksimal mungkin mengetahui, mengerti kenapa sholatnya tidak pakai kunut. Itu namanya ittiba. Jumatan melu masjid yang azan 1 kali, dan dia akan berupaya semaksimal mungkin. Kenapa? Ya, kenapa dia mengikuti Jumatan yang adanya cuma 1 kali? Kenapa? Dia akhirnya tahu dalilnya, diikuti. Itu namanya ittiba. Bila kemudian dia nanti sampai pada konteks derajat yang mujtahid fil madhab, katakanlah begitu, dia punya kriteria-kriteria untuk berijtihad, mungkin cuma dalam konteks ijtihad dalam satu madhab. Dia nantinya akan bisa memilih mana yang sesuai, mana yang sesuai. Itu namanya ittiba. Jadi yang namanya Islam itu ittiba, bukan ibtida'un. Ibtida' itu gawe-gawe sesuatu hal-hal yang baru. Saya tanya kepada jenengan, sesuatu yang sudah ada dari Nabi Muhammad itu sudah dilakukan semua atau belum? Belum kan? Kenapa kita harus membuat sesuatu yang baru sementara yang sudah ada saja belum dilakukan? Paham maksud saya gitu? Wong sesuatu yang sudah ada saja belum kita lakukan semua. Kenapa kita mesti membuat sesuatu yang baru yang sebenarnya itu tidak ada dan tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dilaksanakan oleh para sahabat? Jadi ada ittiba'un dan ada ibtida'un. Kita kalau beragama itu yang ittiba', berupaya semaksimal mungkin melakukan hukum-hukum yang ada di dalam Islam itu sambil berupaya untuk mengetahui dalilnya. Jenengan sampai mana dalil-dalil yang diketahui? Dalil-dalil mana yang sudah diketahui? Aku kok seneng sholat subuh di masjid Gripik ya? Alasannya apa? Aku seneng sih gak kunut lah, repot.
Kalau agama itu dibangun atas dasar seneng dan tidak seneng, wah rusak agama itu. Kalau agama itu dibangun atas dasar perasaan, agama itu akan hancur. Kalau agama itu dibangun atas dasar akal, logika, agama pun juga akan hancur. Maka agama itu terutama di dalam bidang ibadah berdasarkan dalil. Ya, saya yakin ada pro ada kontra, apalagi dimasukkan di Facebook kemudian ada yang melihat, wah ini radikal ini radikal. Sudah berkali-kali saya katakan saya memang radikal sejak dulu, ramah, terdidik dan berakal. Itu. Clear ya? Pak, saya belum mampu untuk mencari dalil-dalilnya itu, untuk menelaah itu. Belum mampu untuk menelaah. Oh ini yang kunut, ini yang tidak kunut. Saya belum mampu memilih dengan cara-cara dalil-dalil, entah usul fikihnya, qawaidul fikihnya, apalagi bahasa Arabnya, pendekatan bayaninya, pendekatan qiyasinya. Belum mampu kita ini, Pak. Al-Quran cuma bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli apabila kalian itu tidak tahu. Itu ya. Baik, saya langsung mengerucut yang warna merah. Oh gak ada warna abang ya. Di laptop saya ini warnanya merah. Al-An'am ayat 153 itu di situ. Saya tulis gede, Al-An'am 153. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Clear ya? Jadi ini perintah dari Allah. Perintah namanya fi'il mudhari. Wa fi'il mudhari. Fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il amr di situ. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku, bukan mengikuti yang lain. Bukan mengikuti yang lain. Pengen sebenarnya saya bukakan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ulama madhab. Apa ucapan-ucapan mereka itu? Apa perlu saya bukakan dulu ya sebentar? Saya carikan di slide. Itu para ulama, daripada ulama madhab pun juga betul-betul luar biasa. Mereka itu menyuruh kita itu mengambil dari sumber di mana para ulama madhab itu mengambil. Di apa namanya, Istinbatul Ahkam. Kalau tidak ada ya wis, saya ambilkan di mana tarjih. Saya ambilkan di sini. Ini diantaranya kenapa kita mesti ittiba. An-Nisa 59 di situ ada kalimat di sini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu sudah jelas. Ya. Maka apabila kalian berbeda pendapat di dalam segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Boleh nggak saya mengatakan bahwa patokan agama itu bukan ulama? Boleh kan? Patokan agama itu bukan kiai. Patokan agama itu bukan seorang ustadz. Tinggal kita melihat ketika memang kiainya itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak. Itu saja. Ketika kita mengikuti seorang ulama,
sebenarnya pas ketika ulama itu warasatul anbiya yang berjalan pada konteks An-Nisa 59, yang kita ikuti sesungguhnya pada hakikatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang perkataan ulama madzhab yang ini. Ini saya yakin pernah bahas juga di sini kan. Ini mauqiful ulama al-mujtahidin an aqwalihim al-fiqhiyah. Abu Hanifah pernah mengatakan begini, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berkata suatu perkataan yukhalifu kitaballahi ta'ala, yang menyelisihi kitab Allah Al-Quran, yang menyelisihi hadisnya Nabi Rasulullah SAW, maka fatruku qawli, maka tinggalkan pendapatku. Berarti Abu Hanifah menyuruh kita mengambil yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Pendapatnya Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Sesungguhnya saya ini manusia biasa, kata Imam Malik. Saya bisa salah, saya bisa benar. Maka fanduru fi ra'i, maka lihatlah, teliti di dalam masalah pendapat-pendapatku ini. Teliti, silakan diteliti, dilihat lagi. Fakullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah, maka setiap apa-apa yang sesuai dengan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, fakhuduhu, maka ambil. Kalau ada pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan ambil. Tapi wa kullu ma lam yuwafiq Alkitab wa sunnata fatrukuhu, dan setiap apa-apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Nah, itu kata-kata Imam Malik. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Apa dikatakan oleh Imam Syafi'i? Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menemukan di dalam kitabku yang bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata-katalah dengan sunnahnya Nabi. Artinya pendapatnya Imam Syafi'i tadi disuruh meninggalkan. Itu bilang lagi, apa kata Imam Muhammad? La tuqallidni, kamu jangan taklid sama saya. Kamu jangan taklid sama saya. Wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Malik. Wala Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu aqadu, ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang lagi bahwa hakikat dari beragama itu ittiba, mengikuti kanjeng Islam itu. Perasaan, kadang-kadang dong-dongi itu sudah munkar karena pakai perasaan, kita akhirnya kita katut. Waduh, ndak enak Pak, le aku gak teko ya Pak. Ya opo Pak, mung sutangga dhewe iki piye Pak. Akhirnya karena membawa perasaan, aduh piye Pak, le aku nglakoni ngene aku kok dikucilno, jamaahku ilang kabeh iki kok. Itu jadi ittiba, menggunakan ittiba, bukan taklid, bukan artinya membuat hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Saya kembangkan lagi dulu, pernah saya sampaikan, agama kita nanti pecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan.
kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya nanti akan masuk ke dalam neraka kecuali cuman satu. Ada sahabat yang tanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa firqah najiyah yang masuk dalam surga? Nabi cuma bilang, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Ayat tariqatus sahabat. Jalan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengikuti seorang ulama, ambillah ulama yang memang punya kompetensi dan dia mengikuti jalannya sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau mau mencari, mengambil pemateri yang mengajarkan agama, carilah pemateri yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu jadi agama itu apa? Ittiba. Makanya saya mengatakan setiap orang Islam itu wajib hukumnya Muhammadiyah. Setiap orang itu, jenengan kok guyu toh Pak? Iya. Setiap orang Islam itu wajib hukumnya Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah itu Pak? Ittiba'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau madhab Syafi'i dia disebut Syafi'iyah. Kalau dia madhab Hanafi dia disebut dengan Hanafiyah. Kan begitu betul? Lah kalau jenengan mengikut Muhammad berarti jenengan di warang Muhammadiyah kok guyu lho. Jenengan harus berani. Saya memang Muhammadiyah. Apa artinya? Mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Itu makanya saya tadi bilang setiap orang Islam itu wajib jadi Muhammadiyah. Kita kadang-kala alergi dengan kata-kata Muhammadiyah. Marono Muhammadiyah dong-dongi disebut Wahabi, susah juga. Jenengan di sini Muhammadiyah semua kan? Gak wani jawab. Pak, aku duduk Muhammadiyah Pak. Aku wong Salafi Pak. Waduh. Nah, Salafi itu saya bilang Muhammadiyah atau bukan? Oh, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mau ngikut siapa? Mau ngikuti Mirza Ghulam Ahmad. Kalau mengikuti Mirza Ghulam Ahmad menjadi Ahmadiyah dia. Mau ngikuti siapa? Lia Eden. Lia Eden sudah mati itu. Baik. Yang bawa riwayat Muslim. Wiki rada kenceng ini. Yes, bapak wis. Resikonya saya menyampaikan begini itu paling banter ya tidak diundang lagi, itu aja. Menyampaikan yang semacam ini resikonya tidak diambil lagi jadi pemateri, itu aja. Tidak apa-apa. Riwayat Muslim. Sama teko marunub. Ya, apa kabelnya atau gimana? Ada sambungannya. Oh, ini tidak dipakai, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, harus pakai. Riwayat Muslim dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata di dalam khutbah beliau. Oh, langsung metu abange ya. Emang orang metu abange. Sing angel iki sakjane laptop e njaluk adik. Mudah-mudahan tidak. Coba jenengan yang bawah, yang merah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain memakai inna asdaqal hadisi. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad.
Dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Nah, tinggal milih saja jenengan. Milih petunjuk yang paling baik siapa? Dong-dongi mau milih petunjuk selain Nabi Muhammad, yes. Kalau saya lebih cenderung memilih Al-Quran, memilih petunjuknya Nabi. Karena Nabi itu diturunkan di dunia ini untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya perkara itu ya muhdatsatuha. Apa muhdatsatuha? Hal-hal yang baru-baru. Ngadakno sing anyar-anyar. Yang di situ tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Iki tambah kenceng Nabi bilang, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya, segala sesuatu yang diadakan hal yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin wis. Makanya lek ngaji bab hadis nomor 5 itu atau atas. Tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Clear. Jadi Islam itu apa Ibu? Ittiba'un. Ya, Islam itu berarti mengikuti. Makanya kalau dalam masalah sholat, kalau di dalam masalah sholat ada kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian itu sebagaimana kalian itu melihat aku ini sholat, gitu loh. Jadi nggak boleh ngawur. Yang kedua, ada al-a'malu al-mardudatu. Ada amalan-amalan yang tertolak. Jadi sekian banyak amalan-amalan yang kita lakukan itu ya dua hal. Kalau tidak diterima ya diterima, kalau tidak diterima berarti ditolak, itu aja. Sekarang masalahnya kita berkata-kata, dari sekian amalan yang kita lakukan itu diterima atau ditolak. Cuman itu saja kan kita. Lah makanya tadi sejak awal saya katakan, supaya amalan kita itu diterima, itu dua hal itu yang kita lakukan, mizan batin sama mizan dohir. Bagaimana kita niatnya innamal a'malu binniyatnya benar, dan yang kedua bagaimana kita berupaya untuk sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Amalan yang tertolak itu yang gimana? Wal hadisu nasun sarihun fi raddi kulli amalin laisa alaihi amrus syari. Dan hadis adalah nas yang sharih, nas yang jelas, yang di dalam rangka menerangkan apa? Fi raddi kulli amalin, dari setiap amal yang laisa alaihi amrus syari, yang memang tidak ada perintah dari syariat. Nah kalau syariatnya melarang, ya tidak iso. Kalau syariatnya tidak mengajarkan, makanya kaidah yang dipakai oleh para ulama ini, al aslu fil ibadati at-tahrim, dalam masalah ibadah, atau al aslu fil ibadati atau qif. Ini para ulama membuat kaidah semacam ini. Apa artinya? Al aslu fil ibadati, hukum asal daripada melakukan ibadah itu adalah at-tahrim, hukumnya haram. Jadi kalau kita membuat sesuatu peribadatan itu hukum asalnya sebenarnya haram, sampai ada dalil yang memerintahkan peribadatan itu. Maka yang dibawa al aslu fil ibadati atau kif, hukum asal daripada melakukan peribadatan itu atau kif, mandeg ngenteni nunggoni dalile iki ono apa ora. Ini kaidah yang dibuat oleh para ulama, ya berdasarkan hal-hal yang tadi sudah kita sebut itu. Ya, makanya di dalam konteks semacam ini jelas kok. Al ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allah bi imtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi asyari. Namanya ibadah itu
adalah taqarrub, dia taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Biimtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, wal amali, dan mengamalkan apa? Bima adzina bihi as-syari', mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh syariat. Makanya tadi itu ada hadis yang paling awal tadi saya bilang, apa tadi bunyinya Ibu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak diajarkan di dalam agama kami, maka amalan tersebut ditolak. Wis ora usah gawe apa jenenge inovasi, ora usah gawe kreasi. Yang sesuatu yang memang sudah ada ya wis iku dilakoni, ojo nambah-nambah sing anyar-anyar yang sebenarnya itu tidak ada. Itu saja. Jadi ini ya Ibu Bapak, wal hadisu nassun sharihun fi raddi kulli amalin laisa alaihi amru syari'. Jadi patokan daripada beragama tadi apa Ibu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi agama itu bukan perasaan, agama itu bukan logika, ya, agama bukan hanya logika, tapi agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada yang didiskusikan sampai nomor 2. Isaknya kan jam 7 lebih 6 menit atau 5 menit ya. Ada sekitar 15 menit untuk kita dialog. Oke, monggo Bu. Apa itu? Yang Ustaz tadi yang menerangkan yang An-An'am 153. Nggih. Sepertinya Ali Imran 31. Oh betul, Ali Imran 31 betul. Yang benar Ali Imran 31 Bu, keliru, mohon maaf. Nggih, mohon maaf keliru membaca. Ternyata yang Al-An'am 153 itu yang wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nggih, matur nuwun diingatkan. Yang betul Ali Imran 31. Jadi kalau untuk yang Al-An'am 153, Rasul menyebut wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti jalanku yang lurus. Oke, betul. Kalau ini sudah kelihatan merahnya, kalau tadi nggak kelihatan merahnya, jadi bisa membedakan. Ada yang lain? Nggak ada. Sami'na wa ta'na tok. Oke. Saudara saya yang di desa itu saya suruh, kalau ini saya ngaji, waktu hati-hati depan saya itu ya banyak. Sudah suatu ketika ngomong-ngomong lagi, ini ya ajarannya saya terus dia ngomong, lah ya Mbak, dia ngomong ngaji, saya itu ngaji salah. Saya ngerti itu karena kiainya ya seperti itu. Terus gimana Ustaz saya nerangkannya? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Jawabannya ya apa? Nggih. Jadi begini Bu, tadi sudah saya bilang bahwa firqah agama kita nanti itu Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi bilang kulluhum finnar, semuanya nanti masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali yang satu. Hadis ini jenengan bisa lihat lagi di kitab Talbisul Iblis punyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu artinya bahwa
yang mohon maaf yang tidak benar yang berkembang di masyarakat lebih banyak daripada yang benar. Itu. Jadi maka konteksnya kita cuma bilang firqah an-najiyah itu yang benar itu adalah berupaya beragama itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Itu saja. Jadi lupa ini sekarang banyak model-model baru begini-begini. Patokannya cuma satu. Kira-kira bertentangan karo Kanjeng Nabi ndak. Makanya saya cuma bilang begini, Ibu. Beragama itu melu Nabi. Makanya tadi sejak awal saya bilang, setiap orang Islam wajib dadi Muhammadiyah. Itu tok saya bilangnya itu, wis. Ya, jadi namanya orang Islam itu wajib jadi orang Muhammadiyah. Pak Muhammadiyah organisasi tak? Bukan Muhammadiyah secara organisasi, tapi lah jenengan melu Muhammadiyah secara organisasi, ya itu hak jenengan kan gitu ya. Yang dimaksud Muhammadiyah saya tadi sudah katakan ittiba'u ilan nabiyyi, ya beritiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu orang yang paling paham dengan Al-Quran. Nabi Muhammad itu orang yang paling paham dengan ajaran Allah melalui Jibril. Saya akhirnya akan mengatakan begini, ketika ada hal-hal yang baru dalam masalah ibadah, Nabi melakukan tidak, ya wis gak usah dilakoni. Sahabat melakukan tidak, ya wis gak usah dilakoni. Kan enteng mek ngono tok. Kalau saya begitu. Jadi makanya tadi sejak awal tak pancing mengatakan, wong sing wis ana iku lho durung dilakoni kabeh. Lapo kok kate nambahi sing durung ana, itu saja. Dan untuk masalah hidayah Ibu, itu urusannya Gusti Allah. Kita ini cuma menyampaikan saja. Cuma menyampaikan. Maka kita dakwah itu melihat pada objek. Kan nanti ada orang yang tidak tahu, tidak mampu, tidak mau. Modelnya orang itu didakwahi ya tiga ini. Ada orang itu tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu, sehingga dia melakukan sesuatu kesalahan karena hanya ikut-ikutan saja. Orang seperti ini harus diajari dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada orang itu yang memang dia sudah tahu tapi tidak mampu. Ini harus kita berikan kemampuan kepada dia. Yang repot itu nanti ketemu dengan orang yang tidak mau. Didalili koyo ngopo ya ora gelem. Pokoknya lah. Jadi ya kita sampaikan apa adanya dengan baik, cara-cara yang baik. Ada qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan apa lagi? Thaqila dan seterusnya. Lanjutkan. Baik. Jadi wa mantuquhu yadullu ala taqyidil a'mali bi ahkami syariati wa ihtikamiha ka'af'alin lil mutakallifin bima warada fi kitabillahi aw sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awamirihi wa nawahi. Gini Ibu, Bapak. Wa mantuquhu, dan posisi pembicaraan hadis yang kita baca tadi itu, man amila amalan laisa ali amruna, itu ya dulu ala taqidil a'mali, menunjukkan atas pembatasan amal-amal. Jadi tidak semua amalan itu digebiak-uyah oleh, tidak begitu. Tidak semua amalan itu boleh. Jadi tidak semua amalan itu boleh. Dia harus dibatasi. Nanti begini, kalau umpamanya semua amalan ibadah itu boleh dan tidak ada aturan-aturan yang mengatur, hancur. Ngadakno sholawatan, gawe kuburan ketok-ketokan, mari ngono ono Pancasila, mari ngono ono bendera merah putih, maru tawaf muter sallallahu ala Indonesia. Loh, betul kan itu terjadi kan? Akhirnya menjadi sallallahu ala Indonesia. Akhirnya akan muncul begini juga. Sehingga kalau amalan itu kemudian tidak ada takyid, tidak ada aturan, orang akan sembarangan, Pak.
Di YouTube jenengan melihat ada orang sholat, Allahu Akbar, sajadahnya diambil taruh lagi. Orang rukuk-rukuk. Loh, itu kan begitu akhirnya. Kalau amalan itu tidak ada batasan, maka hadis ini menyebut bahwa pembicaraan hadis itu semua amalan itu harus ada takyidnya, ada batasannya. Lah wong gak ngerti bahasa Arab, orang gak ngerti maca Quran, gak ngerti ulumul hadis, gak ngerti ulumul Quran, juk-juke marung ngekei fatwa, yo ajur. Ajur. Clear ya? Akhirnya kok dong-dongi ngomong ini, wis ora usah salat, sing penting awakmu atine apik, ajur wis. Ya dah? Wis. Kita sampaikan nanti insyaallah bulan depan nanti kita lanjutkan di poinnya nomor 2 ini. Insyaallah. Mudah-mudahan ngaji saya ini tidak radikal kan ya, nggak radikal ya, biasa saja kan, atau mungkin kurang kenceng ya, kurang kenceng. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.